ingat gak dulu waktu kita pulang dari Tarim, pertama waktu kita pergi haji. Jadi hatta kita ngomong juga, ngomong kita diajarin oleh beliau, pidato kita diajarin oleh beliau, ngaji kita diajarin beliau, sampai sholat diajarin. Taib, setelah pulang dari Tarim, apa yang pertama antum melakukan? Ini Tahap kok apa? jadi antum presenternya, kok jadi antum yang nanya ini? Sedikit dari Al-Fakir, eh, banyak tentunya yang bertanya tentang antum sebelum ke Hadramut, kemudian gimana sampai ke Hadramut ke Habib Umar, sampai antum jadi figur tokoh yang karismatik dan seperti ini. Mungkin sedikit kisah Habib untuk membuat kita termotivasi mau belajar dan mau berdakwah. Kisah sedikit tentang antum. Kita dulu kecil mondok di, bukan mondok sih, numpang di rumahnya Al-Ustadz Al-Habib Muhammad bin Hussein Ba'abud di Lawang sana. Ada kamar, beliau sediakan kamar buat kita di rumahnya beliau, bukan bersama santri. Atas setiap malam pun juga, hampir setiap malam kita tidur di kamarnya Ustadz Muhammad Ba'abud, Al-Habib Muhammad Ba'abud. Usia kita waktu itu 4 tahun atau 5 tahun. Memang entar beberapa waktu sekali ditengokin oleh walidi, ditengokin oleh Jaddi Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Kenangan kita saat di pondok itu karena kecilnya usia kita, ada hal-hal yang kita ingat, ada hal-hal yang kita nggak ingat. Duna tamyiz, belum mumayyiz waktu itu, subhanallah. Tapi asyahid, kita melihat kepada orang besar dan dilihat oleh orang besar. Dan pandangan itu masih berasa sampai sekarang. Di antaranya oleh Al-Habib Muhammad bin Hussein Ba'abud, Wal-Jad Muhammad bin Ali Al-Habsyi, Wal-Habib Abdullah bin Salim Al-Attas, Wal-Habib Abdullah Syami, wa fulan, banyak orang-orang besar. Wal-Habib Hussein bin Abdullah bin Muhsin, kathir minhum, yang sempat kita alami. Dan memang dari kecil tuh, mulai dari bayi dibawa oleh umi, oleh abah pergi ke Kuitang hadir majlis. Mau hujan, mau panas, mau sakit, mau apapun tetap mesti hadir di Kuitang setiap hari Minggu pagi, dari jam 8 sampai jam 10. Itu seolah-olah udah seperti kewajiban. Dan di situ pertama kita berjumpa dengan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh di situ di Kuitang di Majelis Al-Jad Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi tahun 93 kalau nggak salah, atau 94. Akhir 93 lah lebih kurang. Dan perjumpaan kedua pas kita waktu itu lagi di kelas di Jamiatul Khair, Madrasah Jamiatul Khair. Saat itu Habib Umar datang berkunjung ke madrasah. Di antara sekian banyak kelas, masuknya ke kelas kita. Terus buka pintu, masuk Syifat Al-Habib Umar, diantar oleh Ami Umar Maula Khaila, wal Habib Hadi bin Ahmad bin Hadi As-Segaf. Ami Hadi bin Ahmad bilang ke Habib Umar, ya Habib Umar, hadza bin Syekh Abu Bakar. Nunjuk ke kita. Ini bin Syekh Abu Bakar. Begitu. Walad Naufal bin Jaddu Salim bin Ahmad bin Jindan. Begitu. Jaddu Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Jaddu Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Gitu. Terus dilihat, dipandang oleh Habib Umar. Pandangannya itu nggak terlupakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Mereka nggak gagal di dalam mendidik, cuma kita yang kurang pandai di dalam menimba dan mengambil dari orang-orang besar tersebut. Enggak, kita sih belum berhasil, mereka berhasil. Cuma kita orang gagal, Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkat antum, berkat mereka, Allah Ta'ala berikan keberhasilan kepada kita, ditetapkan dalam iman, dalam taqwa insyaallah. Wa la turafiq wa tashab fil khaliqah siwahum. فإن مولاك وفر من هباته عطاهم جاد وأنعم عليهم بالرضا واجتباهم باتباع وحب حقق الله رجاهم باخت من قد رآهم أو رأى من رآهم
أو تعلق بهم دائم ولازم فيناهم فإنهم قوم ما أحد في البرية كما هم. ربي بلغ لي آمالي بجاه كما هم كما هم كما هم إن شاء الله. Mungkin ada kenangan indah Habib antara antum khusus dengan Sayyidi Habib Umar selama hampir 5 tahun di Tarim. Kalau ditanya mana yang indah, semuanya indah. Semuanya indah. Mahi ayyamid dunia, bukan hari-hari kita di dunia itu. Kita baru tahu kalau kita di dunia begitu berpisah dari tempat tersebut. Akin tarim, Masya Allah, la tarum ghairaha. Ada nasihat dari Habib Umar untuk antum atau taujihat atau 4 pesan-pesan tahun, 5 tahun tuh kurang nasihat bagaimana? khusus. Semuanya Ada khusus. riayah Semua khusus. omongan Habib Umar, hatta yang di ceramah umum, kita anggap khusus buat kita, bukan buat orang lain. Kuncinya mau berhasil begitu. Setiap omongan dari guru, jangan anggap itu umum. Anggap semua omongan gerak-gerik dia, yang dimaksud adalah ente, bukan orang lain. Kullu khusus. Taib, setelah pulang dari Tarim, apa yang pertama antum melakukan? Ini kok jadi antum presenternya, kok jadi antum yang nanya ini. Ini biasanya kita terakhir seperti itu, Beb. Oh gitu. Iya. Karena teman-teman ini ingin dengar orang-orang seperti antum kesuksesannya itu dari mana gitu. Belum sukses. Kalau kita meninggalnya husnul khatimah, baru sukses. Follower bukan tanda kesuksesan. Orang cium tangan bukan tanda kesuksesan. Ditunjuk orang ini, Masya Allah, bukan tanda kesuksesan. Enggak, gitu. Tapi sukses kalau kita meninggal dunia husnul khatimah, dapat ridhonya Allah, Rasul senyum sama kita, ada sukses. Kalau enggak, belum sukses. Aduh. Taib, setelah pulang dari Tarim, Habib, tahapan dakwah antum. Ingat gak dulu waktu kita pulang dari Tarim, pertama waktu kita pergi haji, ketemu Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki. Sayyid Muhammad bilang, tujuan kalian pulang jangan tujuannya bangun pondok. Tujuannya dakwah. Dalam posisi apapun. Punya pondok, ya dakwah di pondok. Punya majelis, ya dakwah di majelis. Punya toko, ya dakwah dengan di toko. Enggak harus maksain bangun pondok, harus bangun pondok. Akhirnya ada orang, kata Sayyid Muhammad, dia pulang dari sini belajar, semangatnya pengen bangun pondok. Sampai ke Indonesia mau bangun pondok tapi nggak punya duit. Akhirnya dia kerja dunia. Akhirnya lah dakwah wala bangun pondok. Sayyid Muhammad hakadha. Al-haqqa an tamkutha haitsu anzalak hatta yakuna Allah anhu nagalak. Dan kita harus nurutin apa yang jadi taujihat dan arahan para masyayikh dan guru kita. Kita sampai ngomong aja diajarin sama Habib Umar. Ini pidato begini, ceramah begini, apa yang boleh diomongin, apa yang nggak boleh diomongin. Terus di antara nasihat Umar, jangan sebut nama, kalau pidato jangan sebut nama perorangan. Jangan sebut nama kelompok. Kalau ada yang perlu diingkari, ingkari perbuatan mereka tanpa menyebut nama kelompok ataupun perorangan. Khalas, hadza huwa. Itu di antara nasihatnya Habib Umar. Katsir hal yang semacam ini yang disampaikan oleh beliau. Jadi hatta kita ngomong juga, ngomong kita diajarin oleh beliau, pidato kita diajarin oleh beliau, ngaji kita diajarin beliau, sampai sholat diajarin, wudu diajarin, semuanya diajarin. Alhamdulillah, ma'ana syekh. Asa husnul talaqi wa husnul akhadh. Nah, kita lihat Habib Umar perhatian sama antum luar biasa. Sampai setiap ke Indonesia tidak lepas Fakhriyah dari kunjungan. Itu apa rahasianya, Habib? Sal al-Habib, la tas'alni.
Asa mudah-mudahan benar demikian. Nah, kenapa kok Fakhriyah seperti menjadi lagu wajib seperti Khaul Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dan Majlis Rasulullah? Habib Umar, kita nggak tahu. Itu Habib Umar yang berbuat, tanyakan kepada beliau. Tapi waktu tahun 98 kunjungan kedua Al Habib Umar ke Indonesia, beliau nginep di sini di Al Fakhriyah. Walid masih bekhair, masih sehat waktu itu. Udah 3-4 hari lebih, atau 4 malam mungkin di sini. Kemudian baru berangkat dari sini menuju Solo. Subhanallah, tiap subuh kita daras pengajian di tempat ini. Kemudian juga entar Ami Hasan Baharun datang, Fulan datang, Masya Allah semuanya. Terus nggak begitu banyak orang, masih enak semuanya. Alhamdulillah. Cerita tentang Al-Fakhriyah sedikit, Habib. Didirikan tahun 90-91, insya Allah mulai taksisnya itu, mulai berdirinya. Didirikan oleh Al-Walid. Tadinya Majelis Ta'lim dan Panti Asuhan. Kemudian begitu kita pulang tahun 98, datang beberapa orang bukan yatim, tapi dia mau belajar. Maka ya kita siapkan beberapa ruangan untuk yang mau belajar. 1, 2, 3 orang, jadi ada yatim, ada juga yang mau belajar. Alhamdulillah, hingga akhirnya yang belajar tambah banyak, yang yatim juga tetap ada. Tapi yang belajar banyak, Alhamdulillah. Di antara mereka yang belajar udah selesai, lulus, ada yang berangkat ke Hadramaut, ada yang enggak, ada yang udah punya pondok pesantren, begitu. Ada juga yang berdakwah, ada yang di Jawa, ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan, ada juga yang di Papua. Nah, sekarang berapa santri dan apa yang disiapkan di Fakhriyah itu? Santri kita lebih kurang 100 orang. Laki sekitar mendekati 50, perempuan juga. Media dakwah yang antum bina supaya bisa diikuti oleh teman-teman, apa yang ada yang Kita ada channel YouTube Al Fakhriyah. Terus kita ada Facebook juga ada, Del. Facebooknya apa? Al Fakhriyah juga Facebooknya. Instagram juga Al Fakhriyah Official. Kemudian juga kita ada YouTube pribadi juga, Al Habib Jindan. Terus ada Instagram juga, sama juga Al Habib Jindan. Facebook juga ada. Kemudian apa lagi? Itu aja, Twitter juga ada. majelis di Fakhriyah sendiri? Majelis tiap sore ada roha di sini, kan ditayangkan di Al Wafa TV, Al Wafa Tarim. Ditayangkan di situ. Setiap sore hari Sabat, Ahad, Isnin itu roha. Selasa Hadrat Basaudan, Rabu roha. Itu semuanya habis asar langsung. Jam 4 sore kita mulai. Jam 5 selesai. Terus khusus malam Jumat, pengajian malam Jumat. Kita adakan di situ. Dan juga kita media tetap jalan walaupun seadanya, alhamdulillah. Kamera cuma 1. Begitu. Mic seadanya, tapi dibilang siru ilallah urjana makasir. Jalan menuju kepada Allah Ta'ala dengan pincangnya, dengan kekurangannya, dengan patah tulangnya. Jangan nunggu sehat, jangan nunggu lengkap fasilitas. Nunggu lengkap akhirnya batal, nggak jadi. Begitu juga kita selalu nganjurin kepada teman-teman kita, ada yang bikin pondok di sini, bilang jangan nunggu bangunan jadi, kegiatan dulu laksanakan, santri ajarin, belajar, ngumpul, bangunan, begitu nanti setelah ada santri bangunan nyusul datang. Begitu juga yang penting dakwah jalanin dulu dengan seadanya. Ada kamera, ada 1 mic, ada kameranya 2, 2, kameranya 1, nggak ada kamera, handphone juga jadi. Bima tayasar, nggak maksain, Pesan dan nggak minta.
pesan terakhir Habib untuk kami TV Al-Wafa dan untuk para pemirsa. Wah, Habib Umar waktu itu kan kita sebut berita ada TV Al-Wafa Tarim. Habib Umar sangat gembira sekali dengan keberadaan TV ini. Waktu itu kita sebutkan persis bulan Sya'ban. Saat kita berkunjung berziarah di Tarim, Habib Umar istabsyar dengan keberadaan TV yang semacam ini. Alhamdulillah. Itu suksesnya TV ini adalah senyumnya Habib Umar. Allahu Akbar. Insya Allah senyumnya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Nasihat Habib untuk kami dan semua pemirsa. Sebelum kita tutup. Pemirsa, satu jangan banyak tanya, udah ya. Pertanyaan-pertanyaan yang penting, yang berisi, begitu yang manfaat, membuat dia makin takwa, makin istiqamah, berkenaan tentang sholatnya, tentang puasanya. Nanya itu adalah soal miftahul ilm, kunci daripada ilmu. Husnus soal, pertanyaan yang baik. Begitu, bukan pertanyaan yang menjadi debat kusir. Tanya yang baik, yang bagus, begitu. Kemudian juga yang ditanyakan, orang yang bertanya juga perlu berhati-hati di dalam menjawab pertanyaan tersebut. Enggak semua pertanyaan mesti direspon. Kadang jawabannya cuma senyuman. Kadang jawabannya itu ya dengan next, lanjut, begitu. Kan Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, kalau ada orang nanya kepada beliau, beliau bilang ambil kitab. Bahkan ketika bertanya kepada seseorang, ada orang menjawab, dia bilang, dari mana ini nasnya? Bilang dari kitab ini. Kapan terakhir kamu baca kitab tersebut? Kalau durasi, baru 3 hari, 4 hari yang lalu, oke. Tapi kalau lebih daripada itu, enggak, ambil kitabnya sini, unjukkan nasnya. Sampai seperti itu. Ngajarin orang untuk isnad, bersumbernya dari mana, bukan jawaban menurut saya, pendapat saya atau kira-kira, tetapi yusnid al-jawab, marja'iyahnya itu kepada mana. Kan Al-Jad Salim kalau ada orang bertanya, dia suruh tuh lemari kitab di sebelah situ, lemari nomor sekian, rak nomor sekian, buku kesekian dari sebelah kanan, buka halaman sekian, baris kesekian, tuh jawabannya di situ, baca apa. Ngajarin orang untuk membaca dan tahu jadi marja'iyahnya, kemana, di mana. Subhanallah, alhamdulillah. Tapi memang minat tatwili kallatil himam fasara fihi al-ikhtisarul multazam. Atau jawab pertanyaan juga sekarang kita nggak bisa panjang-panjang, kepanjangan orang akhirnya ngelantur.